Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puja-puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mengkaruniakan kita banyak-banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah taala masih mengkaruniakan kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini, yakni pada terakhir penghujung daripada bulan Ramadan. Yang mana di dalam terakhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menaruh satu malam yang mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 malam. Moga kita bisa menjumpai dan mendapatkan malam tersebut. Amin rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpah ke hariban alam junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana adanya beliau adalah penyebab menjadi mulianya bulan Ramadan. Adanya beliau adalah penyebab daripada mulianya malam yang mulia, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Segala puji bagi Allah, kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Pada bulan Ramadan ini, pada penghujung pada bulan Ramadan ini. Ketika kita sudah mengetahui banyaknya daripada ciri-ciri malam Lailatul Qadar, kutaman Lailatul Qadar, dan kutaman daripada bulan Ramadan yang telah berlalu, maka yang perlu kita ketahui adalah pahala yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan tersebut. Maka ketika kita ingin sempurna daripada bulan Ramadannya, kita itu harus melakukan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Akan tetapi bukan cuma taat kepada Allah saja, juga kita harus yang namanya kita perhatikan ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita ingin mencari ridho Allah, maka terdapat pada ridhonya orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridho walidain wa sakhatullahi fi sakhati walidain. Ridhonya Allah terdapat kepada ridhonya orang tua, dan kemurkaannya Allah terdapat kepada kemurkaannya orang tua. Maka dari itu ketika kita ingin mendapatkan pahala yang begitu melimpah, hendaknya kita taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami telah perintahkan kepada para manusia untuk berbuat kebaikan dan berbakti kepada orang tua. Maka hendaknya kita menyempurnakan pahala kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita taat kepada orang tua, dengan kita mematuhi daripada perintah kedua orang tua kita. Ya, maka janganlah sekali-kali kita mengatakan sekalipun kepada orang tua. Karena itu termasuk daripada bentuk durhaka kita kepada orang tua. Ya. Kata Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaik. Jikalau kalian bersyukur, maka hendaklah kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian juga. Karena ketika orang tidak bersyukur kepada orang tua, akan tetapi dia bersyukur kepada Allah, maka percuma. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Imam Zainuddin Al-Maribali, beliau mengatakan, faman syakarallaha wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala namun ia tidak bersyukur kepada orang tuanya,
niscaya tidak diterima rasa syukur ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya daripada hubungan orang tua kepada Allah untuk kita sebagai anak. Maka hendaknya kita berbakti kepada orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan derajat yang mulia. Sebagaimana dulu ada kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dulunya ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang laki-laki yang dulunya tinggal di kabilah Yaman. Ia mempunyai rasa cinta dan kerinduan yang sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada itu ia menyiapkan dirinya untuk berangkat ke kota Madinah. Lalu ketika sampai di kota Madinah, ia mengetok pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang keluar bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faya ayuhalibat. Siapa yang keluar? Yang keluar adalah Sayyidah Aisyah. Lalu ditanyalah seorang laki-laki ini, apa yang kau cari wahai seorang pemuda? Aku mencari Rasulullah wahai Sayyidah Aisyah. Apakah Rasulullah ada di rumah? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, sungguhlah Nabi sedang ada di peperangan. Tuh. Maka ketika itu mendengar seperti itu, Uwais Al-Qarni pun balik dengan perasaan yang sedih, perasaan yang murung. Karena ia tidak dapat berjumpa dengan orang yang ia cintai. Lalu ketika ia pulang di rumah, ia mempunyai seorang orang tua yang yakni adalah seorang ibu. Yang mana ibunya ini berkeinginan ingin pergi haji. Lalu dia sebagai anak merawat ibunya yang sudah lumayan tua dan ia ingin mengabulkan daripada hajat kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara ia itu menggendong dari anak kambing dari masih kecil sampai kambing itu menjadi dewasa. Gendongnya kemana wahai ayuhalibat? Gendongnya ke gunung. Itu si Uwais Al-Qarni bolak-balik ke gunung demi untuk mempersiapkan dirinya sebagai tunggangan ibunya nanti untuk pergi haji. Begitulah mulianya seorang anak ingin memuliakan seorang ibunya. Maka ketika itu faya ayuhalibat, singkatnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar diwasiatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia memintakan doa kepada seorang laki-laki dari kabilah Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Sayyidina Umar ini berangkat ke Yaman. Dan ia mencari seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Untuk apa? Untuk meminta doa kepadanya. Nah, lalu ketika berjumpa kepada Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar ini meminta doa kepada ia. Lalu Uwais Al-Qarni ini bingung. Wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau meminta doa kepadaku? Padahal engkau adalah seorang sahabat. Yang mana derajat sahabat itu lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Yang mana doanya seorang sahabat pastilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Umar ini menjawab, aku meminta doakan kepada engkau karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk meminta doa kepada engkau. Karena apa? Karena derajat engkau yang begitu tinggi wahai Uwais Al-Qarni. Engkau adalah seorang yang mana tidak terkenal di bumi akan tetapi terkenal namanya di langit. Begitulah kemuliaan, derajat yang mulia bagi seorang anak ketika ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika kita ingin menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, faya ayuhalibat, maka hendaknya kita menyempurnakan ketaatan kita juga kepada kedua orang tua kita. Apalagi kita ingin sampai daripada yang namanya hari Id, yang mana orang tuanya masih ada di kampung, ya, yang nantinya bakal pulang kampung mudik ke kampungnya untuk bertemu kedua orang tuanya, maka ciumlah tangan kedua orang tua kita dengan rasa cinta. Ciumlah tangan kedua orang tua kita dengan rasa kerinduan yang tinggi. Maka nantinya kita bakal mendapatkan ridho Allah. Ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka kita akan mendapatkan yang namanya surga yang begitu nikmatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terakhir, sebagai penutup, semoga daripada terakhir bulan Ramadan ini,
Allah Ta'ala menerima daripada amal ibadah kita. Baik amal ibadah yang sunnah, baik amal ibadah yang wajib. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan Allah kasihkan kita izin untuk berjumpa dan mendapatkan daripada malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk senantiasa mendirikan malam-malam daripada malam bulan Ramadan. Ya, apalagi di malam-malam terakhir ini. Dan Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita derajat ketaatan yang benar-benar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tadid. Ketika kita sudah melewati yang namanya bulan Ramadan dan nantinya kita akan bertemu yang namanya hari Id, karena hari itu bukanlah bagi orang yang memakai pakaian yang bagus yang baru. Akan tetapi hari Id adalah milik orang yang ketaatannya bertambah ketika ia selesai melewati daripada bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan secara bersama. Maka daripada itu, faya ayuhalibat, sebagai penutup, ya, jangan lupa yang namanya klik like, subscribe daripada channel Gosul Ibad TV ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hazamini walafu minkum, bila mana ada yang benar datangnya dari Allah, bila mana ada yang salah datangnya dari kekurangan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.